Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita malam ke-15 bulan Sya'ban. Kita kajiannya mungkin dirubah dulu karena kebetulan biasanya kalau bukan pas Nisfu Sya'ban kita ngaji tafsirnya, tafsir maudhu'i. Saya baru ingat barusan saja masuk ke masjid, padahal tahu Nisfu Sya'ban itu sudah lama, malam Senin ini saya sudah ngirim judul. Hari ini harus membahas tentang kebiadaban pejabat yang menyakitkan hati dan hisaban di akhirat. Sudah saya kirim judulnya, ayat dan berkait dengan tafsir maudhu'i malam ini. Karena berkenaan dengan Nisfu Sya'ban, saya akan menjelaskan sedikit tentang hal itu. Ya, dimulai dari firman Allah, fiha yufraku kullu amrin hakim. Saya melihat beberapa tafsir hanya itu kepada ada yang Lailatul Qadar, tapi tafsir Baydhawi fiha di malam Nisfu Sya'ban yufraku kullu amrin hakim, maka dibagikan seluruh atau semua urusan yang bijak dari Allah. Di juga tafsirnya ada dua, ada kebijakan ya Allah untuk menguji manusia itu dengan berbagai macam ujian, dan ada amrin hakim adalah kebijakan dari Allah umurun mahmudah, hal-hal yang terpuji, dan umurun muyassar, segala hal yang bisa memudahkan dalam proses kehidupan kita. Jadi karena itu wajarlah kalau di Indonesia, termasuk di dunia Islam, ada dua pendapat tentang Nisfu Sya'ban. Kita tidak akan bicara tentang perbedaan itu, tetapi kita memaknai dua perbedaan itu disikapi dengan amrin hakim, sesuatu yang sangat bijak. Kita bersandar, bermasdak, dan orientasi maraji kita, rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Tentu saja memang di sini juga ada yang mungkin terbiasa melaksanakan Nisfu Sya'ban, dan ada juga yang sampai hari ini saya kirim banyak teman yang berbicara tentang Nisfu Sya'ban itu bid'ah, dan keras mereka bahwa tidak ada sumber dalilnya. Kenapa saya ungkapkan seperti itu? Karena memang pendapat itu bisa saja terjadi. Para mujtahid sejak turunnya sabda Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pengertian Ibnu Abbas ini dengan ilmu yang mendalam, dan juga berilah Ibnu Abbas ilmu ta'wil. Itu dalam pengertian ilmu ta'wil itu ijtihad. Ibnu Abbas diberikan ijtihad, atau disebut para ulama tafsir tafsir ta'wil atau ta'wil tafsir. Itu mengalogikakan makna-makna Al-Quran yang hukmiyah, makna Al-Quran yang bersifat hukum. Nah, itulah mulainya Ibnu Abbas diberi kemampuan untuk mentakwil ayat Al-Quran, sehingga menurut para ulama di tafsir, pedoman untuk berijtihad cikal bakalnya adalah dari Abdullah bin Abbas.
muncullah para mujtahid yang harus kita akui di dunia ini, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Dalam hal ini menyikapinya masalah furinya memang berbeda pendapat. Sebab tadi pihak haknya itu adalah bisa ke Lailatul Qadar dan juga bisa nisfu Sa'ban. Kalau saya di pesantren itu dikenal dengan sebuah kitab namanya Durratun Nasihin, atau dalam pengertian lebih luas, lebih umum, Ihya Ulumuddin, atau kitab-kitab madhab Syafi'i dan Hanafi. Yang saya lihat memang tentang nisfu Sa'ban ini ada dua. Ada yang melaksanakan hanya doa dan zikir, dan ada yang melaksanakan dengan sholat, dan bahkan yang disebut sholat rogoib. Sholat rogoib itu 100 rakaat di malam nisfu Sa'ban yang tidak henti-hentinya. Dan ketika berdoa mereka bukan ibtihal tapi al-bukain, sambil menangis. Ketika kejadian masa ini, sehingga di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sholat rogoib itu adalah bid'atun munkaratun, bid'ah munkarah. Itu Imam Ghazali sebagai ahli tasawuf ya menyebutkan seperti itu. Tetapi doa dan sholatnya oleh Imam Ghazali tidak disebut bid'ah. Karena itulah di dalam Majmu' Syarif yang terkenal di Indonesia dan dipegang oleh warga Nahdiyin, dan sampai hari ini yang mengaku warga Nahdiyin dan bahkan bukan warga Nahdiyin pasti mengamalkan yang ada di dalam kitab Majmu' Syarif, yaitu setiap nisfu Sa'ban sholat 2 rakaat dan baca Yasin 3 kali dengan doa khusus. Saya kenal memang di dunia pesantren, sehingga ketika menulis sebuah buku petunjuk praktis sholat zikir dan doa, saya ikut andil tentang masalah nisfu Sa'ban. Dan kalau tidak salah saya sudah menulis buku ini dan sudah dibeli dulu oleh bapak-bapak. Silahkan nanti untuk apa yang disebut nisfu Sa'ban menurut madhab Imam Syafi'i. Kemudian berikutnya, kalau alasan yang mengatakan bahwa bolehnya berdoa dan sholat, ini kalau yang saya lihat, yang saya perhatikan, ketika Kiai Haji Abdul bin Nuh masih jumenang hidup, susah dihilangi dan susah ditolak. Barudak nisfu Sa'ban teh memang marena geus resep ka Allah. Ada orang Cianjur geus cinta ka Allah, susah ditolak. Sing jejeritan oge nolak nisfu Sa'ban moal tiasa. Dan sebab mereka sudah cinta Allah, sudah mahabbah kepada Allah, dilanjutkan mereka hanya mencari ridha Allah. Ini memang persoalan-persoalan yang memang harus saya jelaskan. Mungkin belum pernah dengar bapak-bapak, tapi saya ingin menjelaskan melalui pengajian ini bahwa pendapat yang mengatakan bid'ah munkar itu memang bukan mazhab lain. Ada Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia ada bermadhab Syafi'i, tetapi yang dibid'ahkan adalah sholat ragaib, sholat yang 20 rakaat, dan di Al-Ihya sampai sekarang masih dilaksanakan. Jadi nanti Al-Ihya itu pada Isya biasanya sampai jam 12 di Batu Tapak kalau tidak salah, karena saya hampir 9 tahun di sana. Gak apa-apa, karena mereka sudah mencintai Allah, sulit tadi untuk ditolak, karena kalau sudah cinta beda. Karena itu saya akan mengungkapkan tentang pemahaman yang mencintai Allah. Memang di dalam ajaran akhlak tasawuf modern bahwa oleh Syekh Abdullah atau Ilah disebutkan bahwa kaumun aqamul haqqa li hidmatih wa kaumun ikhtasu bi mahabbatih. Ada satu kelompok masyarakat atau umat Islam yang oleh Allah Subhanahu ditetapkan sebagai orang yang untuk berkhidmat kepada Allah, khidmat ibadah kepada Allah. Dan ini khidmat kepada Allah itu bi taati zahiriyah, dia taat kepada Allah melalui aspek fikih atau lahiriah, hatta salahu li jannati, sehingga mereka berusaha dirinya untuk memperoleh surganya. Siapa mereka? Az-zahidun wal abidun. Mereka adalah para ulama zahid atau yang zuhud dari dunia dan ahli ibadah. Nah,
Satu lagi adalah kaumun istahassahum bi mahabbati. Ini maksud saya tadi. Ada memang satu kelompok masa umat Islam yang oleh Allah diberi kekhususan, dia mahabbah kepada Allah. Bukan lagi ibadah mulai aspek lahiriah berdasarkan teks-teks Al-Quran dan hadis, berdasarkan hadis yang sahih atau dilalah syar'iyyah Al-Quran, tetapi sudah diberi keistimewaan oleh orang yang cinta Allah, sehingga mereka berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan ad-duhul fi hadratih. Mereka sampai masuk kepada hadirah, maksudnya hadratul kursiyah, yaitu kehadirat ilahi Rabbi. Jadi mereka berusaha untuk sampai kepada hadratul kursiyah. Siapa mereka? Itulah al-muhibbun wal arifun. Itu orang yang cinta Allah dan sudah al-ma'rifah, sudah inkisyaf, sudah terbuka hatinya untuk melihat kebesaran Allah. Tapi ini menurut para kaum sufi masih ada satu tingkat lagi. Itu nanti disebut kaum al-wasilin. Kalau al-wasilin artinya yang sudah sampai kepada hadirat kursiyah. Kalau orang-orang marifat dan muhibbun, mereka berusaha untuk sampai kepada hadirat kursiyah. Kalau istilah saya, mereka belum bahagia, cuma sudah dekat kepada kebahagiaan. Itu ya, belum datang bayang ke istana, tapi sudah ke pintunya, sudah ke gerbangnya kan? Dan sebentar lagi sampai. Nah, kita ini kelompok al-aibidun yang ibadah secara fikih, itu harus berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, dan berdasarkan syarat rukun yang disusun para ulama mujtahid. Syaratnya, rukunnya, pembatalannya, itulah dipakai oleh kita. Itu kelompok al-abidun dan az-zahidun. Insyaallah kita di makom itu, selain kita ibadah kepada Allah, kita sudah meninggalkan juga dunia, dikosongkan diri kita secara ibadah lillahi ta'ala. Tidak ingat sama istri, tidak ingat sama anak, tidak ingat sama mobil, tidak ingat sama motor, tidak ingat sama rumah. Meskipun baru nikah kemarin, lupa kalau sedang sholat. Misalnya itu kenapa? Karena dia sudah az-zahidun. Kalau saya sudah lama nikah, Pak. Ini karena yang baru nikah. Jadi kadang sholat az-zahidun itu dilupakan semua. Coba ya. Ini maksudnya kelompok-kelompok ini yang memang harus dipahami oleh kita. Jadi sekali lagi, az-zahidun wal abidun itu adalah satu kelompok manusia yang diberikan khususnya oleh Allah. Jadi kaum tadi kaum lebih hidmati, untuk khidmat kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran, kullan numidu haula wa haula min at'i rabbik wa ma kana at'u rabbika mahdura. Antara satu yang lain itu memang oleh Allah diberi keistimewaan. Ya. Yang satu ya, kalau dalam isi lain itu yang disebut al-abror. Al-abror itu orang baik. Tapi nanti ada al-muqarrabin. Al-muqarrabin. Jadi ada al-abror, ada al-muqarrabin. Ya, az-zahidun, al-abid orang-orang abror. Sedangkan orang yang tadi al-muhibbun wal ma'arifun adalah orang muqarrabin yang sudah didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saya kira rumpun keilmuannya. Karena itu tadi di dalam Nisfu Sa'ban ini tentang ayat yang saya baca tadi, fiha yufraku kullu amrin hakim. Kalau itu tentang maknanya kepada Lailatul Qadar atau turunnya Al-Quran, kan itu makna secara teks, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tetapi tadi ada penafsiran bahwa di malam Nisfu Sa'ban itu adalah malam yang diturunkan kebaikan dan kebijakan Allah. Tadi ada dua, ada ujian dari Allah, itu bisa dilihat di dalam Quran surah Al-Imran ya, ayat 186. Ya, ada dua ujian itu ya, ada balaya minallah, ujian langsung dari Allah, bila wasitotin, anani al balaya biwasitotin. Makanya lanabluwan laun fi anfusikum wa amwalikum wa tasma'una min ladina wa tasma'una min ladina utul kitab wa asraku adan katsira. Saya kira itu. Jadi ada
ada 2 balai dari Allah. Ini yang diturunkan ada balai bila wasitotin, balai yang tidak ada pelantaran siapapun, bikudotilah. Nah karena itu, karena ada musibah di malam ini yang diturunkan oleh Allah, tetapi juga ada apa tadi, ada amrin hakim yang satu lagi, ada kebaikan-kebaikan yang tidak diturunkan kecuali malam ini. Di dalam tafsir lain dijelaskan bahwa ketika terbenam matahari di tanggal 14 bulan Sya'ban, maka malaikat itu naik ke langit untuk membawa amal manusia, bukan yang hari ini, tapi tahun ini, tahun 1441 ya. Sekarang 41 ada 42. Jadi untuk 1 tahun dibawa oleh Allah, ya, dibawa oleh malaikat. Dan juga tadi pas ghurub syams, pas terbenam matahari, turun lagi malaikat membawa buku baru. Jadi buku lama 1 tahun diangkat oleh malaikat, dan itu wal amal sholih yarfa'uh. Ketika ada amal soleh di situ diangkat berdasarkan ilahi kalimat thayyib, berdasarkan keimanan. Maka kemudian di malam tadi pas maghrib itu turun malaikat membawa buku baru. Makanya di dalam penafsiran para ulama madhab Syafi'i bahwa pada malam ini dimintakan oleh orang yang mempercayai dan mengimani sesuai keimanannya bahwa malam ini ada buku yang baru. Maka inilah doanya kemudian disusun para ulama. Kalau memang tahun ini kau ya Rabb, kami ditakdirkan oleh Mahfud menjadi orang celaka, karena kau berfirman yamullahu ma yasha wa yusbit wa indahul kitab. Allah bisa menghapus segala kejadian yang dia kehendaki, yamullahu ma yasha wa yusbit, dan juga Allah bisa menetapkan wa indahul kitab. Memang semua itu ada di Lauhul Mahfuz. Karena itu redaksinya, kalau memang kita ditakdirkan malam ini celaka, tahun ini celaka, ya Allah, buku yang baru mas sekarang semua kau mengganti dengan kami kebahagiaan. Kalau memang kami sudah ditetapkan tidak banyak rezeki, tapi dengan buku baru ini kami mohon ada buku untuk rezeki-rezeki yang baru. Ya kalau malam ini kami takdirnya memang hanya punya istri 1, ya Rob, kalau memang baik bagimu boleh dah 3 sampai 4, kira-kira seperti itu. Ini bisa saja Allah merubah hal-hal yang baik, meskipun tadi takdirnya ketentuannya yang jelek. Tentu saja kan kita minta kebaikan semua dari Allah. Demikian seterusnya. Nah, insya Allah nanti kita setelah ini, karena tidak lama, saya mohon nanti sebelum baca doa kita sholat 2 rakaat, tidak sampai 100 rakaat, dan biasanya baca yasin 3 kali. Nanti yasinnya pada isya saja, ya, baik saya masing-masing, karena takut nggak keburu. Tapi kalau keburu kita baca dulu. Tapi kalau sholat dengan doanya nanti saya akan pimpin, ya. Biasanya nggak udah sampai ya. Biasanya di sini baca yasin atau tidak? Tidak ya? Tidak baca yasin. Nah, oke. Karena itu kan ya ibadah juga sebenarnya kan, baca yasin kali kelompok al-abidun, ya. Tapi yang jelas lepas dari perbedaan tadi para ulama, kita mencintai Allah, mencintai Rasul, dan hanya mengharap ridhonya. Mudah-mudahan dengan sebab kita berdoa, karena tadi ada pendapat malam ini adalah malam turunnya tadi berbagai kebaikan untuk kita, dan juga diturunkannya berbagai musibah untuk kita. Kita ingin yang baiknya saja. Kalau musibah mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah. Nanti doanya kita baca. Kemudian harapan kita di dalam beribadah ini, tentu saja kita kepada Allah dan mengharap pahala. Kalau disebut pahala itu sawab atau al-jaza, itu di akhirat, Pak. Ya, di akhirat. Kalau ujroh, upah, itu di dunia. Makanya di Al-Quran itu kan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di sini ujur itu maknanya sawab di dalam tafsir itu. Sesungguhnya pahala yang sempurna hanya akan diberikan di akhirat saja. Itu tafsirnya.
pahala yang sempurna hanya diberikan di akhirat saja, di dunia tidak. Kenapa? Nah, lagi-lagi tadi para ulama yang sudah mendalami tentang ilmu ma'rifat, karena di dunia ini kan ya tempat apa itu, kita yakin berdasar Al-Quran wa nadahir darul akhirah hiyal hayawan, bahwa sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Kita yakin bahwa wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, itu yakin. Yakin memang begitu. Sehingga untuk pahala sebenarnya tidak diberikan di dunia. Kenapa? Karena di dalam reaksi yang ditulis para kaum sufi, innama ju'ila darul akhirah mahalan li ijaza ibadih, sesungguhnya pahala di akhirat, pahala itu akan diberikan di akhirat saja oleh Allah untuk hambanya. Li anna hadid dar la tasawma yurid ayutiyahum, sebab dunia ini tidak cukup untuk menerima nikmat Allah yang besar itu, ya. Wali anu ajak akbarihim an ayyajahu bi dari la baqalah, dan Allah sangat rindu kepada kita, kepada ibadah, sehingga ditunggu kita di akhirat, sebab Allah rindu kepada kita dan diberikannya nanti di akhirat. Jadi ada dua, ya. Kenapa ya pahala itu tidak diberikan di dunia? Satu saya lihat, anna dunya la tasma yuridu ayyu'tiyahum min anwa'in ni'am hissan aw ma'nan, bahwa dunia ini tidak cukup waktu, tidak cukup tempat untuk datangnya nikmat Allah yang begitu besar, baik secara hissan material atau maknan immaterial. Coba Bapak lihat, perhatikan sekarang dari aspek misalnya hissi, di aspek teritorial atau teritorial, bahwa dunia ini kan masa patun daikal aktar, dunia ini sangat pendek. Dari Masjid ke Maghrib itu meskipun jauh tapi sangat pendek kalau dibandingkan dengan tadi jumlah nikmat Allah yang akan diterima oleh kita di dunia, tidak cukup, ya. Ya tentu saja, maaf, kita di Al-Quran kada ada mulkan azima, kita akan punya istana yang besar kan di akhirat. Itu kalau dibandingkan istana kita di akhirat itu dalam hadis yang sahih itu luasnya masih ratu khamsina mi'ati am, halamannya saja itu luasnya sekitar 500.000 tahun. Khamsatu mi'atu am, 500 tahun, 500 tahun itu halamannya. Kalau kita jalan di 25 tahun itu baru sampai dari ujung ke ujung. Sedang itu ya, kalau dari Masjid ke Maghrib mungkin tidak seperti itu, ya. Itu dari aspek hissan tadi, teritorial atau masafah perjalanan di dunia nanti di akhirat itu dibandingkan dengan dia tidak ada apa-apanya. Dari aspek mana sekarang? Dunia ini kan termasuk mausumatun bidanaah wa naqs wal hisasah wal hakarah. Dunia ini yang hina dina, apa bahasa lagi? Hina dina, apa lagi bahasanya? Ya udah cukup lah. Hina dina. Kalau saya bayangkan kenikmatan makan saja, itu enaknya kan waktu masih di perut, di mulut. Kalau sudah ke tenggorokan sedikit, ya sudah lain, beda. Kalau sudah ke perut sudah beda, apalagi keluar dari perut. Itu kenikmatan dunia seperti itu, ya, jauh berbeda dengan kenikmatan di akhirat, ya. Makanya Allah tidak berikan di dunia. Ada di dalam hadis, ya, dijelaskan oleh Rasulullah, inna maudasaut fil jannah khair minad dunya wa ma fiha. Tempat jarum lah kira-kira, tempat semeti atau kira tempat jarum. Bapak punya jarum, itu tempat jarum di akhirat untuk kita nanti di surga misalnya, itu lebih baik daripada dunia bersama isinya. Jarum apa sih nilainya di dunia? Tapi kalau toh nanti kita ada alat seperti jarum di surga, itu jarumnya dan tempatnya lebih baik daripada dunia bersama isinya. Urusan dunia sangat hina dan urusan akhirat sangat mulia.
luar biasa. Ada saya baca suatu hadis yang sahih juga. Saya dulu waktu kecil suka dinasihati sama Pak Entob namanya. Kalau naik khutbah dia suka baca hadis itu. Dia bilang ana nura sawari khawra yatmisu nura sams, bahwa kalau ada bidadari ujung jarinya ditampakkan ke muka bumi, maka matahari itu mati, gelap. Itu baru ujung jarinya bidadari. Kalau tangannya semua, wah sudah lagi cerita. Apalagi kalau ada bidadari, ujungnya saja bidadari, kalau ditampakkan ke bumi itu gelap matahari itu, tidak bisa ada cahaya lagi. Saking tadi hebatnya makhluk di surga untuk kita yang mengharapkan pahala tadi. Kalau saya baca, dan Bapak juga sudah sering baca mungkin surat Sajdah yang terkenal itu, pala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Pala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin. Tidak bisa mengetahui jiwa manusia, bahkan hati dan keyakinan manusia tidak akan sampai dari min qurratul a'yun, dari kenikmatan yang akan di surga. Itu untuk siapa? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi manusia yang beramal soleh. Luar biasa itu. Tidak bisa terbayang oleh kita, bahkan oleh keyakinan kita, meleset keyakinan kita, meyakinkan dunia surga itu seperti itu, ternyata lebih hebat lagi. Ada lagi hadis yang apa itu? A'dadtu li ibadi sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hambaku itu, hamba yang soleh di surga kelak, malah ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terbayang terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayangkan oleh hati manusia. Itu di kelak di surga. Ini di aspek hisiah, Pak, ya. Dan maknawiyah tadi tentang perbedaannya makhluk-makhluk yang di surga untuk kita, apalagi keriduannya tadi dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Tadi ada berapa? Ada dua ya. Satu, tidak diberikan di dunia karena memang tidak cukup waktu, tidak cukup tempat nikmat di akhirat kalau diberikan di dunia. Yang kedua, karena Allah rindu, karena hambanya sudah rindu. Allah ingin melihat kerinduan hambanya bertemu dengan yang rindu. Sauk, dalam tasawuf ada sauk, ada mahabbah, ada sauk. Kalau sudah mahabbah, sauk atau al-unus, mahabbah cinta, sauk rindu, dan al-unus juga rindu. Ini istilah-istilah dalam ilmu sufi, ilmu tasawuf. Jadi yang kedua, sekali lagi, Allah sangat merindukan kepada hambanya yang sudah rindu. Allah sangat mencintai kepada hamba yang cinta, sehingga saya akan menggambarkan satu saja kerinduan Allah. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan dirinya sebagai Al-Hayyul Qayyum alladzi la yamut, zat yang hidup kekal dan tidak mati. Sehingga di dalam tafsir surat Al-Insan ayat 5 sampai 22 itu ada mulkan kabiro, tadi istana yang besar. Jadi ketika kita sudah di surga nanti ada bagian-bagiannya, ada istana di surga itu. Apa yang disebutkan tadi di dalam Al-Hayyul Qayyum alladzi la yamut, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat kepada orang yang sudah rindu, yang sudah cinta kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, pergilah kamu mengunjungi hambaku yang sudah rindu dan cinta padaku, dan bawalah ini surat dariku, tapi ista'dzan ala abdi, sebelum kamu masuk kamu harus minta izin dulu kepada hambaku yang sedang rindu itu. Ini sudah di surga apa nih? Udah di surga. Kemudian malaikat itu ya mengikutinya,
apa yang perintah Allah, dan Allah menyampaikan lagi, Fa'in adzina laka fadkhul. Kalau diizinkan oleh hambaku yang suara itu, masuk kamu ke tempatnya. Kalau tidak diizinkan, farji, maka kamu balik lagi. Kemudian malaikat itu berangkat dan sampai ke surga, payas ta'dinu alaihi. Kemudian minta izin. Ternyata sebelum ketemu seorang orang yang rindu di surga itu, ada 70 ring. Jadi sebelum ada ring 1, ring 2, ring 3, ada 70 ring. Dan dia minta izin kepada ring 70, 69 sampai ke nomor 1, diizinkanlah dia masuk malaikat itu. Ada di dalam hadisnya min sab'ina hijaban, ada 70 penjaga orang yang akan bertemu dengan orang yang sudah di surga itu, hamba Allah yang rindu tadi itu. Setelah diizinkan malaikat, kemudian dia masuk. Apa yang dibawa oleh malaikat itu? Wa ma'u kitabun minallah, dia membawa surat dari Allah, surat cinta dan surat rindu itu. Adresnya yang dibawa itu minal hayyil ladzi la yamut, ini surat dari zat Allah yang hidup kekal dan tidak mati. Yang dituju siapa? Ilal hayyil ladzi la yamut, kepada orang yang rindu, yang hidup dan tidak akan mati. Jadi dari zat yang hidup tidak akan mati untuk orang yang hidup tidak mati. Pas begitu dibuka isi surat itu, maktuban fi, di dalam isi suratnya, abdi istaktu ilaik fazurni. Isinya surat itu hanya itu, abdi istaktu alaik fazurni, wahai hambaku, aku rindu padamu dan silahkan kau mengunjungi aku. Aku rindu padamu, silahkan kau mengunjungi aku. Kemudian si hamba Allah yang disukai itu minta izin kepada bertanya kepada malaikat, apakah boleh kalau aku pakai kendaraan? Ya boleh. Apakah boleh kalau pakai buruk? Ya boleh, kata malaikat. Kemudian orang yang rindu itu menunggangi buruknya. Begitu naik ke buruknya, dipelana dan sudah mau berangkat, yaglibus sauku ala qalbi. Ternyata dia saking rindu bertemu dengan Allah dan buruknya ditinggalkan, rindunya itu aja cepat, kata Allah, kali seperti buruk, lebih cepat daripada buruk yang dia tunggangi. Kemudian bisa dibayangkan orang yang rindu kepada Allah dan Allah rindu, bisa dibayangkan dari bawah bagaimana itu bertemunya. Ada laki-laki yang datang jauh dari Amerika, sudah 7 bulan atau 7 tahun, rindu sama istrinya, istrinya juga rindu sama suaminya. Kira-kira apa ya tadi, pintu kos kumah ya tadi yang rindu. Bisa dibayangkan. Begitulah orang yang rindu kepada Allah, yang syauq, yang mahabbah. Dan itu yang dimaksud tadi, orang yang cinta kepada Allah, sehingga sholatnya sampai 100 rakaat. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Kalau seperti itu, biar saja mereka memang sudah cinta dan rindu pada Allah. Mudah-mudahan ya mereka itu juga tidak disia-siakan pahalanya. Kalau memang betul bahwa ibadah di malam nisfu Sa'ban dasar rindu dan cinta kepada Allah. Coba Bapak bayangkan, itu tadi belum selesai Pak. Begitu bertemu, maka kemudian Allah berfirman di Quran, wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itulah orang yang rindu bertemu dengan Allah dengan wajah yang berseri, nadhiratu ila rabbiha, dan selalu dia berseri mukanya untuk selalu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu sekali lagi ya, di malam ini mudah-mudahan kita bisa memaknai bahwa kita hanya sebatas tadi bisa mengamalkan apa yang kita bisa. Mari kita sholat dulu Pak, 2 rakaat, lalu nanti kita doa ya. Silakan. Usolli sunata linis bisa'ban rakaatain ta'ala, atau di hati saja ya, silakan.